Sobat UNG TV, kembali lagi bersama aku Yuka di program Kampus Live. Nah, hari ini kita lagi berada di Damhill Cafe UNG. Beda dari kemarin ya, kalau kemarin kan kita di coffee shop. Tapi kali ini juga di coffee shop sih, cuma beda lagi suasananya. Nah, hari ini Yuka nggak sendirian nih. Yuka ditemani dari narasumber kece kita pada hari ini. Mahasiswa dari fakultas yang baru didirikan di UNG. Ada yang bisa tebak fakultas apa? Iya, Fakultas Kedokteran. Hari ini kita bersama dengan Rafli dan Vidya dari Fakultas Kedokteran. Hai. Hai. Iya, gimana nih kabar kalian? Dari saya alhamdulillah baik. Iya, kalau kamu? Alhamdulillah baik, Kak. Baik, sehat. Sehat. Iya, alhamdulillah. Terus akhir-akhir ini kesibukan kalian apa sih kalau dari Rafli? Kalau dari saya itu ada sibuk organisasi, ya sibuk kuliah juga, sibuk PKM sama ASDOS, asisten dosen. Oh, ASDOS. Ya. Kalau Vidya, kesibukannya apa? Kurang lebih sama Kak, kayak Rafli, organisasi sama belajar sih Kak. Belajar ya? Iya. Kedokteran emang identik dengan belajar sih. Dengar-dengar Vidya juga lagi merintis bisnis ya? Iya, insya Allah Kak. Iya, insya Allah ya. Nanti kalau ada bisnisnya mungkin mau diiklanin di UNG TV boleh lah ya. Terus kesibukan lain mungkin kayak olahraga, main game, ada lah? Ada. Jalan. Olahraga apa kamu? Kalau saya biasa main basket. Main basket. Kalau Vidya olahraga apa? Jarang sih Kak olahraga, tapi di Fakultas Kedokteran itu biasanya kita diajak sama dokter-dokter buat olahraga malam. Biasanya itu yang paling sering basket, badminton. Tapi Vidya lebih sering datang aja sih Kak. Kalau mainnya jarang. Ramai kan? Iya, ikut ramai saja. Kalau main musik ada nggak kalian? Kalau saya suka main musik Kak. Main apa? Keyboard HP? Main gitar lebih ke. Oh, main gitar. Wah, menarik nih. Bisa lah ya bikin konten musik. Kalian semester berapa sih sekarang? Semester 5 Kak. Oh, 5. Sama? Sama. Oh iya. Semester Sekarang 5. masih satu kelas ya di kedokteran. Iya. Semester berapa sih mulai sibuk-sibuk di rumah sakit gitu? Kalau di rumah sakit itu lebih ke udah koas, namanya dokter muda. Jadi kita dapatnya sarjana dulu 3,5 tahun. Habis itu baru kita bisa masuk ke rumah sakit, namanya koas atau dokter muda. Oh gitu. Jadi emang sekarang masih fokus perkuliahan ya, Iya. praktikum mungkin di Iya. kampus. gitu Masih. ya? Namanya preklinik sih Kak. Oh, preklinik. Iya. Oh. Terus tadi katanya juga sibuk organisasi ya? Iya. Kalau Vidya gabung organisasi apa? Organisasi TBM Kota News FKUNG Kak. Oh gitu. Himpunan mahasiswa gitu join nggak? Tahun pertama jadi mahasiswa FKUNG join. Tahun keduanya joinnya di TBM. Oh. Tapi itu tetap program fakultas kan? Iya. Kalau Raffi join organisasi apa? Kalau saya ya join TBM Kutanius. Oh, TBM. Iya. Sekarang kalau nggak salah ketuanya ya? Iya. Periode Terus Vidya sebagai Bendaharanya. oke, Allah ya. Bendaharanya kan tertulis di situ bendahara 1 kan? Iya. Berarti ada berapa? Bendaharanya ada 2. Sekarang kan kalian kuliah kedokteran. Terus cita-cita pertama kalian waktu kecil itu apa sih? Mungkin dari Rafli dulu. Bisa. Dari saya, cita-cita saya dari kecil jadi dokter. Oh, emang dokter? Iya. Itu karena lihat papa mama atau lihat TV atau lihat apa sampai? Kalau dari saya niatnya memang suka membantu orang. Berarti waktu kecil pernah ikut ini kayak pawai yang profesi-profesi gitu pakai baju dokter. Ada? Tidak. Waduh. Merasa tua. Kalau Vidya cita-cita pas kecil apa? Sama Kak, dokter. Wow. Oh iya, berarti cita-cita yang dari pas kecil sampai besar akhirnya tetap terwujud ya? Iya, Amin. alhamdulillah, Semoga tetap amin. terwujud ya. Terus kemarin kalian masuk di UNG berarti angkatan 2021 ya kalau semester 5 sekarang? Iya. Iya, 2021. Kalau boleh tahu kemarin kalian masuknya jalur apa? Kalau saya masuk jalur SBMPTN. Oh, SBMPTN ya. Kalau Vidya? Kalau Vidya sendiri Kak, itu pindahan Kak. Pindahan dari mana? Dari Universitas Tadulako di Palu. Wow. Berarti bukan orang Gorontalo? Orang Gorontalo Kak.
Oh, tapi sempat kuliah di Iya. sana. Kenapa pindah di sini? Disuruh orang tua sih Kak. Oh, tapi di sana kedokteran juga kan? Iya. Emang boleh? Boleh. Emang boleh sepindah ini? Boleh? Alhamdulillah bisa Kak. Oh, iya. Bisa lah diatur buat yang universitas di luar mau pindah. Ya. Terus gimana rasanya jadi mahasiswa kedokteran UNG? Nah, ini ada pembanding kan? Iya. Gimana rasanya jadi mahasiswa kedokteran UNG, Rahul? Awalnya berat. Wah. Awalnya berat, jujur. Perbedaan pas masih SMA dengan kuliah sekarang jauh. Apalagi pas masih SMA itu zamannya COVID ya. Iya. Itu pas masuk kuliah, apalagi masuk kedokteran itu shock kulturnya lumayan berat. Karena SMA itu berleha-leha pas kuliah. Tiba-tiba di-push kan, harus belajar. Belum SPP-nya lumayan. Tapi dengan itu alhamdulillah bisa beradaptasi sampai sekarang. Oh ya, ngomong soal SPP, karena SPP-nya lumayan jadi makin semangat kuliah. Iya. Benar Kak. Terus kalau Vidya gimana nih rasanya kuliah di kedokteran UNG? Kuliah di kedokteran UNG itu asik sih Kak sebenarnya. Asik. Tapi karena kalau misalnya kita masih tidak bisa membagi waktu, masih sulit untuk menjalaninya. Oh, BTW kemarin pindah ke kedokteran UNG pas semester berapa? Semester 2 pas di Unpad, semester 2 pindah ke sini ngulang lagi dari semester 1. Tapi tetap bisa bisa kejar teman-teman yang lain. Kan harusnya angkatannya angkatan 2020. Jadi turun satu tingkat jadi angkatan 2021. Oh, gitu. Masuknya barengan. Iya. Oh, gitu. Harusnya dia 2020 ya di Tadulako. Iya. Tapi kemarin bedanya di Perbedaannya sama di sini gimana? lebih asik di FKUNG sih Kak daripada di Karena dekannya nonton. Kenapa FKUNG lebih asik? Karena yang pertama mungkin ya Kak dari perbandingan mahasiswanya kan dari FKUNG kan 50-an. Kalau di Tadulako itu kan sudah ratusan. Jadi di sini dosen PA-nya itu fokus ke mahasiswanya, kan nanti dibagi-bagi setiap kelompok. Jadi kayak 10 orang dosen PA-nya itu ini, dosen PA-nya itu. Jadi kita kayak kamu kendalanya apa? Kenapa nilainya bisa turun? Perhatikan. Gitu, ya, lebih diperhatikan begitu Kak. Berarti akrab dengan dosen-dosen? Iya. Alhamdulillah akrab. Alhamdulillah. Kalau di sana mungkin karena saking banyaknya mahasiswa, dosennya tuh jadi kayak Iya. kurang perhatian. Dosen juga kan ada kesibukan lain. Oke, langsung saja. Jadi selama kuliah di UNG, kira-kira ada tidak tantangan yang Mani hadapi? Kalau dari Vidya sih Kak, tantangannya yang pertama itu tadi karena pindahan yang harus turun satu tingkat yang seharusnya kan Kak, tapi seiring berjalannya waktu dibanding-bandingkan ternyata lebih nyaman ternyata di sini, dan sangat-sangat bersyukur bertemu teman-teman angkatan yang jauh dibandingkan dengan yang ada di Palu kemarin. Gimana nih? Ada tantangan yang Anda hadapi selama perkuliahan? Banyak. Apa aja tuh yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu ya salah satunya tantangan mendapat kesempatan memimpin organisasi. Nanti saat masuk kuliah baru saya bisa jadi ketua, pernah berpengalaman. Sebelumnya tidak pernah. Iya kan, masih SMA sebelumnya Pak. Gimana jadi ketua TBMFK? Semester berapa kamu jadi ketua? Saya diangkat tahun kemarin pas masih semester 3. Wah, gila, masih semester 3. Terus kalau tidak salah kan TBM itu banyak sekali kan kegiatannya. Iya. Itu bagi waktunya itu jadi tantangannya juga ya? Iya, jadi tantangan masing-masing. Pernah skip kelas karena kegiatan TBM? Pernah. Terus solusinya bagaimana? Ya, kalau dari saya menggunakan skala prioritas. Jadi di mana saya kan jadi ketua juga menjadi sebuah tanggung jawab.
namun menjadi mahasiswa juga tanggung jawab. Tapi di mana yang bisa saya tinggal dan bisa di mana bisa saya tidak tinggal itu saya pilih yang bisa saya tinggal dulu. Dan masih ada kesempatan kan, biasanya jatah perizinan juga ada kan. Iya, 3 kali sih. Iya. Iya, sama. Tapi kan kayak kalau kedokteran itu kan kayak belajar terus. Terus kalau misalnya tidak ikut satu pertemuan kayak, aduh, pas masuk materi selanjutnya kayak tidak mengerti materi yang sebelumnya gitu. Itu belajar sendiri atau bagaimana? Belajar, misalnya kami tidak ikut kelas saat dosen mengajar, kami belajar sendiri. Oh, belajar sendiri ya. Jadi ikut kegiatan dulu, nanti belajar sendiri. Kadang kalau misalnya kegiatan jalan, kami belajarnya sambil kegiatan. Ya Allah. Iya. Lagi baksos, Lagi sambil belajar. Iya. Emang boleh? Terus sebagai mahasiswa kedokteran, ada hal yang kalian takutkan sama kuliah? Kayak misalnya gini, kan orang-orang di luar tuh berpikir begini kan, ih kedokteran itu minum darah lah apa gitu. Ada tidak memiliki ketakutan dari diri masing-masing saat masuk di kedokteran ini? Mungkin untuk ketakutan terkait kesehatan tidak ada, kayak lihat darah tidak takut. Mungkin takutnya itu takut tertinggal dengan teman-teman. Benar. Ada sih. Tertinggal, oh pantas pada ambis semua ya. Iya. Tapi ambis in a good way maksudnya, bukan ambis in a bad way. Terus takut mayat ya? Tidak. Tidak. Oh, belum sampai di tahap itu? Sudah Sudah, Oh, sudah. dari semester 1. Sudah Satu dipertemukan. udah Iya. Itu dapat jangan nih. terus ada lagi nggak? Untuk tantangannya mungkin dari video. Oh iya, ketakutannya Vidya apa? Ketakutannya itu Kak, sama kayak Rafli tadi, takut tertinggal sama teman-teman. Soalnya kalau di kedokteran itu belajarnya susah Kak kalau misalnya mandiri. Jadi harus punya teman belajar, kelompok belajar, karena apa yang diajarin dosen itu tangkapnya ke orang-orang itu beda-beda. Jadi kalau misalnya saya tangkapnya A, tapi teman saya tangkapnya B. Jadi saya butuh penjelasan kenapa sih teman saya ini tangkapnya B, kenapa saya tangkapnya A. Gitu. Jadi kayak sharing begitu Iya. ya mahasiswa ya? Ada juga asdos kan? Kamu asdos? Iya, salah satu asdos di. Bantu juga jelasin ke teman-teman lain ya? Iya. Kayak kurang paham soal materi gitu ya? Selama menjalani kuliah 5 semester di UNG, ada tidak hal yang kalian syukuri? Kayak untuk kita pilih nih jurusan gitu. Kalau kita pilih jurusan lain mungkin kita tidak akan seperti sekarang. Ada tidak? Kalau dari Rafli? Alhamdulillah yang saya syukuri lumayan banyak setelah masuk di FKUNG. Mungkin ini menjadi salah satu wadah saya untuk mengaplikasikan niat baik saya. Saya Apa bisa niat baik? bergabung di TBM, membantu orang. Oh iya, emang niatnya mau jadi dokter kan buat bantu orang ya? Jadi itu hal yang patut disyukuri ya. Kalau dari Vidya apa nih yang disyukuri? Yang paling disyukuri pertama bisa membanggakan orang tua sih Kak. Karena kan orang tua siapa sih yang tidak bangga punya anaknya calon dokter. Iya. Nah, jadi kayak itu yang pertama. Terus yang kedua itu Vidya lihatnya di kedokteran itu kayak sebuah keluarga kedua Kak. Karena kedokteran itu yang seperti tadi Vidya bilang, belajarnya itu selalu bareng. Pelit ilmu itu jarang ya Kak, kalau misalnya di kita itu jarang. Karena bahkan kita kalau misalnya lagi belajar tengah malam kan biasa begadang, lagi chat, saya sama Rafli biasanya chatan, Rafli ini jawabannya apa ya, harusnya apa ya, ini ketemunya di mana ya, begitu. Jadi kayak kalau ada masalah apa-apa begitu, mending curhatnya ke teman angkatan. Iya, lebih nyaman daripada mau cari teman-teman yang di luar. Biar bisa sharing soal mata kuliah juga ya? Iya. Terus aku punya pertanyaan, kenapa mahasiswa kedokteran tuh sering pakai bawa-bawa iPad gitu? Emang lebih mudah belajar di tablet begitu daripada pakai buku? Oke, jadi dari teman-teman ini kan memang dari awal pengen jadi dokter kan?
Nah, kalau misalnya teman-teman susah jadi dokter, terus dikasih kesempatan untuk menyembuhkan satu penyakit, penyakit apakah itu?